Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Widinugroho Haji. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing mengenai apa itu Pareto diagram. Sebelumnya saya juga sudah pernah membuat mengenai control chart continuous. Bagi yang penasaran mengenai video tersebut dapat dicek di kolom deskripsinya. Baik, untuk Pareto diagram. Pareto diagram merupakan metode standar dalam mengendalikan mutu untuk menghasilkan hasil yang maksimal atau memilih masalah-masalah utamanya. Pareto diagram merupakan suatu gambar yang mengurutkan klasifikasi data dari kiri ke kanan menurut urutan rating tertinggi hingga rating terendahnya. Hal ini dapat membantu menemukan permasalahan yang terpenting untuk segera diselesaikan sampai dengan masalah yang tidak harus segera diselesaikan. Selain itu, Pareto diagram juga digunakan untuk membandingkan kondisi proses, misalnya ketidaksesuaian proses sebelum dan setelah diambil tindakan perbaikan terhadap prosesnya. Kemudian selanjutnya itu adalah tahapan penggunaan dari diagram Pareto. Untuk tahapannya yang pertama itu sendiri adalah mencari fakta dari data ciri gugus kendali mutu yang akan diukur. Yang selanjutnya adalah menentukan penyebab masalah dari tahapan sebelumnya dan mengelompokkan sesuai dengan periodenya. Selanjutnya ada membentuk histogram evaluasi dari kondisi awal permasalahan yang kita temui. Lalu selanjutnya adalah melakukan perencanaan dan pelaksanaan perbaikan dari evaluasi awal permasalahan yang kita temui. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu melakukan standarisasi dari hasil perbaikan yang telah ditetapkan dan menentukan tema selanjutnya. Nah, agar kita lebih mengetahui apa itu Pareto diagram, kita langsung aja menuju ke contoh soalnya. Dimana ini adalah contoh soalnya. Yang pertama itu, Widi merupakan pengguna internet yang aktif. Dia membeli paket 2 GB tiap harinya. Namun ia merasa bahwa kuota 2 GB itu sendiri belum cukup memenuhi kebutuhan internet dia dalam sehari. Dia akhirnya mengecek pada ponsel dia mengenai data usage untuk sehari untuk mengetahui apakah yang menyebabkan kuota dia cepat habis. Nah, dari tabel tersebut kita bisa melihat bahwa ada dua, yaitu aplikasi dan kon. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan Pareto diagram ini sendiri kita menggunakan aplikasi Minitab. Untuk langkahnya kita yang pertama itu adalah kita membuka aplikasi Minitabnya. Nah, dari buka aplikasi Minitab ini sendiri, dari tabel yang ada pada PowerPoint tadi sendiri kita pindahkan menuju ke tabel yang ada pada Minitabnya. Setelah itu langkah selanjutnya adalah pembuatan Pareto diagramnya. Nah, untuk pembuatan Pareto diagram ini sendiri caranya yaitu kita klik start, lalu pilih quality font tools, kita pilih Pareto chartnya. Nah, untuk defect or atribut data in kita pilih aplikasi. Selanjutnya untuk frekuensi in nya kita pilih con, lalu kita klik OK. Nah, sudah kita dapatkan Pareto diagramnya. Di Pareto diagram ini sendiri kita datanya itu sendiri udah diurutkan dari nilai terbesar menuju nilai terkecil, dimana untuk nilai terbesarnya itu adalah YouTube, lalu ada Chrome, mobile hotspot, PUBG, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, nilai persen ini sendiri menunjukkan dari jumlah atau perbandingan data YouTube dengan data keseluruhan, dimana untuk YouTube sebesar 32,3, untuk Chrome-nya ini sendiri ada 26,2%. Nah, lanjut untuk kumulatif persen, yaitu kumulatif merupakan jumlah keseluruhan dimana nilai kumulatif harusnya 100%. Nah, berdasarkan dari Pareto diagram ini sendiri kita dapat menarik kesimpulan bahwa dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk nilai yang harus kita kendalikan atau menjadi prioritas utama yaitu nilai YouTube dan Google Chrome. Kenapa? Karena nilai tersebut di atas batas pengendalian, dimana untuk batas pengendali ini sendiri yaitu sebesar 20%. Apabila nilainya melebihi dari itu, maka kita harus melakukan perlakuan khusus, yaitu dengan menangani permasalahan itu secara prioritas.
sehingga bisa mengurangi penggunaan data internet yang akan kita gunakan. Baik, kurang lebihnya segitu dari saya untuk informasi mengenai apa itu Pareto diagram. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jane.